Ya, halo Bapak Ibu guru semua. Kali ini kita akan belajar cara membuat fakta integritas di dalam soal, yaitu dengan menggunakan Google Form. Untuk apa fakta integritas ini? Untuk mengingatkan anak-anak bahwa mereka harus mengerjakan soal-soalnya dengan jujur. Ya, yang pertama kita lakukan adalah kita masuk dulu ke drive kita. Ya, ini drive-nya. Jadi dari Google Apps di sini kita masuk ke drive yang tadi itu yang gambar segitiga. Lalu kita akan diarahkan ke drive kita. Ini namanya drive kita, yaitu tempat penyimpanan file-file kita di Google. Kemudian kita klik new di sebelah kiri atas. Lalu kita klik more, Google Form. Nah, seperti begini bentuknya Google Form. Nah, yang pertama kita lakukan adalah merubah nama file. Ya, Bapak Ibu ya, ini kita close aja dulu. Langsung di sebelah kiri atas ini nanti akan menjadi nama filenya. Kita buat saja soal misalnya ya, soal bahasa Inggris. KD 3.1 dan fakta integritas. Oke. Nah, terus kemudian kita klik di sini ya. Samakan saja boleh atau dirubah juga boleh ya. Oke. Terus kita klik di bawahnya ya, isilah atau jawablah pertanyaan dengan tepat dan benar. Oke, yang pertama kita lakukan adalah menuliskan nama. Nama ya Bapak Ibu. Terus nama itu secara otomatis biasanya Google akan langsung buat short answer karena nanti siswa akan menuliskan namanya mereka begitu ya. Nah, kemudian kita klik required. Terus kita tambahkan plus lagi kelas. Oke, nah kelasnya kita buat kita buat multiple choice ya. Bentuknya multiple choice ya supaya mereka nggak isi sendiri-sendiri. Kalau mereka isi sendiri-sendiri nanti jawabannya bisa bermacam-macam gitu. Jadi kita langsung saja misalnya 11 IPA 1, 11 IPA 2, 11 IPS 1, 11 IPS 2 misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Terus required. Nah, setelah itu kira-kira perlu apa lagi? Kayaknya udah cukup ya untuk data siswa ya. Nah, kemudian kita klik di sini add section. Nah, kita berarti menambah bagian berikutnya. Kalau yang pertama adalah bagian data, bagian berikutnya adalah add section. Add section ini kita buat fakta integritas. Oke. Nah, di fakta integritas, kolom fakta integritas ini kita tambahkan lagi. Misalnya, saya dengan ini menyatakan. Nah, menyatakan langsung pakai opsi 1 saja. Ya, opsi 1 boleh pakai check boxes atau pakai multiple choice juga boleh. Ya, menyatakan apa pernyataannya misalnya. Sebentar ini agak lambat. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya mengerjakan soal penilaian harian ini dengan jujur tanpa pertolongan orang lain maupun bantuan lainnya. Ya, maksudnya bantuan lainnya ini apa nih Bapak Ibu? Misalnya mereka bisa aja membuka gadget mereka atau melihat jawabannya di Google gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kita klik required. Ya, jadi dengan demikian siswa atau murid kita harus mengklik. Kalau nggak mengklik dia nggak boleh ke soal. Ya, jadi kita lihat nanti.
Terus kemudian kita tambahkan add section, baru kemudian add section yang berikutnya adalah untuk soal. Ya, nah sekarang kita sudah berada di soal. Oh, sorry, sebentar. Nah, soal. Kita buat langsung instruksinya, ya. Misalnya, pilih jawaban yang sesuai dengan kalimat soal, misalnya ya. Nah, terus baru kita klik tambah lagi. Nah, baru kita bikin soalnya. Soalnya, oh tidak usah pakai nomor. Oh ya, nggak usah pakai nomor ya Bapak Ibu. Kenapa nggak pakai nomor? Supaya bisa kita acak. Kalau pakai nomor, kalau diacak nanti malah jadi kacau. Ya, jadi nggak usah pakai nomor, langsung aja ke soalnya. Misalnya, ya, misalnya. Nah, misalnya ini soalnya ya Bapak Ibu ya. Nah, terus kita bikin jawabannya. Nah, jawabannya kita klik di sini dulu, setting. Ya, setting. Oh ya, kita setting dulu ini sebagai collect email address. Ya, kita mau pakai email address, kita collect email address. Terus ada respond receipt-nya enggak? Respond receipt itu gini, jadi setiap kali murid kita itu mengerjakan soal, ya mereka akan mendapat salinannya gitu di email masing-masing. Nah, misalnya ya, ditanya lagi mau berdasarkan permintaan atau selalu. Ya, jadi kopi soalnya itu berdasarkan tergantung anaknya mau atau tidak atau sudah pasti akan masuk ke emailnya gitu ya. Nah, kalau misalnya menurut kita ini perlu mereka punya kopinya, kita bikin always ya. Terus kalau kalau ini tes biasanya sih hanya limit to one response. Jadi mereka nggak usah mengerjakan berkali-kali. Ya, karena ini namanya tes, hanya sekali aja. Terus bisa edit, kayaknya nggak usah ya, edit setelah submit nggak usah. Nanti mereka berubah pikiran, diambil lagi gitu dari guru, nggak ya. Oke ya, terus kemudian presentation. Ya, presentation kita show progress bar. Ya, show progress bar nanti. Jadi kelihatan sudah semua soal dikerjakan atau belum, begitu. Terus kemudian shuffle question order, kalau mau diacak soalnya gitu ya. Terus kalau ini mau langsung dinilai, kita bikin dia sebagai quiz. Make this a quiz. Nah, kalau quiz, terus kemudian dia tanya, release grade nggak? Nilainya dikasih tahu nggak? Gitu ya. Nah, kalau nilainya dikasih tahu, apakah langsung, ya immediately after its submission, apakah langsung setelah begitu mereka submit, begitu mereka mengumpulkan langsung ada nilai, atau belakangan. Nah, tapi karena ini multiple choice, langsung aja ya Bapak Ibu ya. Terus nanti setelahnya nih, apakah anak-anak itu bisa lihat jawaban-jawaban yang salah? Terus apakah bisa lihat jawabannya atau bisa lihat nilainya? Terserah. Kalau misalnya nggak usah lihat nilainya, nggak usah lihat nilainya, boleh di unclick ya. Nah, tapi kalau mau semua biar aja nanti setelah mereka mengerjakan, mereka bisa lihat nilainya dan bisa lihat salah di mana, supaya kalau misalnya ada harus mengerjakan remedial, mereka tahu memperbaiki kesalahannya, silahkan diklik semuanya. Terus save ya Bapak Ibu. Oke, nah sekarang kita kembali ke soal ya. Nah, ini soalnya, the sun ya harusnya rises in the east. Nah, kita kasih langsung jawabannya, answer key, klik answer key yang di bawah kiri, terus kasih dulu poinnya. Ya, kalau misalnya satu soal 1 poin, ya klik 1. Kalau misalnya soalnya ada 10, satu soal 10 poin, ya kita kasih 10. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah terus jawabannya diklik, rises, gitu. Jadi nanti ini menjadi jawaban. Terus kita klik done.
gitu ya. Oke. Terus jangan lupa required. Required ini artinya wajib diisi. Kenapa harus klik ini? Ya, suka mereka itu atau mereka terlalu cepat geser ke bawah atau ke atas. Jadi soalnya ada yang terlongkap. Itu bisa jadi Bapak Ibu. Oke, nah terus kita tambahkan plus untuk tambah lagi. Nah, misalnya soal nomor 2 misalnya. Oke. Misalnya go, went, misalnya goes, went atau gone misalnya ya. Nah, seperti tadi jangan lupa ini option 3 ini nggak perlu, jadi close. Nah, dibuang aja ya di X. Terus sekarang kita bikin answer key-nya. Answer key-nya berapa poinnya? 10 ya, poinnya dulu. Oke. Terus kemudian klik went. Ya, ini jawabannya. Oh ya, lagi poinnya itu terserah ya Bapak Ibu. Misalnya ini soalnya gampang, kita kasih poinnya 5 atau 8. Boleh aja, terserah kita. Tergantung dari strategi penilaian kita, rubrik yang sudah kita buat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ceritanya kan soalnya 10. Jadi saya bikin nilainya 10-10. Jadi kalau benar semua dapat 100. Terus kemudian done. Ya, jangan lupa required. Oke Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Oke, sekarang kita lihat seperti apa sih tampilannya di tempat anak-anak gitu ya. Nah, sekarang kita mau coba melihat ya bagaimana sih tampilannya di siswa gitu ya. Jadi kalau anak-anak buka link kita, link tes kita, bagaimana tampilannya? Caranya begini Bapak Ibu. Kita bisa lihat preview di sini ya. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Gitu. Jadi kita bisa lihat, nah nanti anak-anak isi, misalnya kita isi ya, misalnya Risuli@gmail.com misalnya. Oke, terus kelasnya misalnya ya. Oke. Nah, terus namanya gitu ya. Risuli gitu. Tapi kalau misalnya nggak diisi nih Bapak Ibu, misalnya mereka nggak isi. Terus kita mau next, lanjut ke bagian berikutnya, nggak mau, harus diisi. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya, baru bisa next. Kalau semua sudah diisi baru bisa next. Nah, sekarang lihat di sini. Nah, saya dengan ini menyatakan bahwa saya mengerjakan soal penilaian harian ini dengan jujur tanpa pertolongan orang lain maupun bantuan lainnya. Nah, bagian ini harus diisi siswa. Misalnya dia nggak mau isi nih, udah diabaikan saja, dia next. Nggak bisa. Berarti kalau dia tidak mengisi bagian ini, dia tidak berjanji bahwa dia menyatakan bahwa dia mengerjakan dengan jujur, ya berarti dia tidak bisa melanjut ke soal. Jadi dia harus berjanji dulu, harus menyatakan bahwa mengerjakan dengan jujur baru bisa ke soal, baru bisa next. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini udah bisa nih. Oke. Nah coba lagi tadi kita kembali. Ini yang namanya tadi bar indikator tadi itu apa udah selesai atau belum. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, terus misalnya diisi nih, misalnya go. Terus kemudian ini diisinya rises misalnya. Terus submit. Nah, nanti mereka bisa dapat soal nilainya di sini, view score. Berapakah? Oh, cuma dapat 10 poin dari 20. Jadi nilainya cuma 5 nilai saya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya nanti saya bisa lihat soal bisa lihat jawaban saya. Oh, ya bagian ini saya salah. Oh, bagian ini saya benar. Gitu. Oke ya, Bapak Ibu ya. Nah, demikianlah yang kita bisa lihat dari sisi siswa. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berbakti. Tuhan memberkati kita semua.